Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Nur Iksan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar dengan nomor NIM 210007301082. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan terkait kekontinuan fungsi pada mata kuliah matematika lanjut yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ilham Minggi, MSc. Saya akan mulai kekontinuan fungsi. Nah, dalam matematika, fungsi kontinu adalah jenis fungsi yang perubahan secara kontinu. Dalam hal ini, bersinambungan dan tanpa berpotong. Pada variabel fungsi mengakibatkan perubahan kontinu pada nilai keluaran fungsi. Hal ini mengartikan nilai fungsi tidak pernah mengalami perubahan yang mendadak atau secara tiba-tiba. Dalam gagasan intuitif kekontinuan mengilustrasikan fungsi kontinu sebagai fungsi yang grafiknya dapat digambar tanpa mengangkat kapur di papan tulis. Nah, kekontinuan adalah salah satu konsep inti dalam kalkulus dan analisis matematika yang membahas fungsi dengan keluaran maupun variabelnya dapat berupa bilangan real atau kompleks. Konsep kekontinuan juga diperumum untuk fungsi antar ruang metrik dan antar ruang topologis. Nah, selanjutnya, kekontinuan fungsi. Di sini terkait definisi, misalkan A himpunan bagian R, di mana F memetakan A ke R dan C elemen A. Dikatakan F kontinu di C jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen A, maka mutlak X kurang C kurang dari delta. Maka Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Jika F tidak kontinu di C, dikatakan F diskontinu di C. Nah, bisa dilihat jika C elemen A adalah titik akumulasi himpunan A, maka F kontinu di C. Jika dan hanya jika Fc sama dengan limit X menuju C Fx. Nah, boleh kita lihat pada gambar ini, pada grafiknya. Di sini ada grafik fungsi kontinu, dan di sini ada titik C. Kita tarik garis pada interval Fc. Nah, kemudian jika C elemen A bukan titik akumulasi himpunan A, maka terdapat persekitaran V delta C, sehingga A iris V delta C sama dengan C. Ini berarti pernyataan jika X elemen A irisan V delta C, maka nilai mutlak Fx kurang Fc kurang dari epsilon merupakan pernyataan benar, sebab jika A iris V delta C sama dengan panjang C, maka Fx kurang Fc sama dengan Fc kurang Fc sama dengan 0 kurang dari epsilon. Dengan kata lain, jika C elemen A bukan titik akumulasi himpunan A,
maka F otomatis continue di C. Nah, bisa kita lihat pada grafik yang kedua, sebelah kanan. Jika C elemen A bukan titik akumulasi himpunan A, dikatakan C titik terasing, atau dikatakan istilah lain yaitu isolate point himpunan A. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini definisi. Misalkan A himpunan bagian R, mana F memetakan A ke R. Jika B himpunan bagian A, maka F dikatakan kontinu pada himpunan B. Jika F kontinu di setiap titik B. Nah, sebagai contoh, yang pertama mudah dipahami bahwa fungsi-fungsi fx sama dengan B, kemudian gx sama dengan x, dan hx sama dengan x kuadrat. Kontinu pada R. Hal ini karena setiap titik C di R merupakan titik akumulasi di R. Karena limit X menuju C, Fx sama dengan B sama dengan Fc. Kemudian limit X menuju C, Gx sama dengan C sama dengan Gc. Dan limit X menuju C, Hx sama dengan C kuadrat sama dengan Hc. Kemudian contoh yang kedua, fungsi F dengan rumus Fx di sini sama dengan antara 1 dan 0. Ketika 1, di mana X-nya bilangan rasional. Nah, ketika 0, di mana X-nya bilangan irasional, yaitu merupakan fungsi diskontinu pada setiap titik. Jika C bilangan rasional, maka selalu ada barisan irasional. Dalam hal ini, Xn yang konvergen ke C diperoleh limit f Xn sama dengan 0 tidak sama dengan 1 sama dengan Fc. Jika f diskontinu pada setiap titik bilangan rasional, sebaiknya jika C bilangan irasional, maka selalu ada barisan bilangan rasional Yn yang konvergen ke C. Diperoleh limit Fyn sama dengan 1 tidak sama dengan 0 sama dengan Fc. Jadi F diskontinu pada setiap titik bilangan real, pada setiap titik bilangan irasional. Karena setiap bilangan real merupakan bilangan rasional atau irasional, maka disimpulkan bahwa fungsi f diskontinu pada R. Nah, yang ketiga, misalkan A sama dengan sini X elemen real, di mana X-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk setiap bilangan irasional, X elemen A didefinisikan Hx sama dengan 0. Untuk setiap bilangan rasional di A dalam bentuk M per N, M dan N adalah bilangan asli, tidak mempunyai faktor sekutu kecuali 1. Didefinisikan H dalam kurung Mn sama dengan 1 per N. Juga didefinisikan di mana H0 sama dengan 1 akan ditunjukkan bahwa H kontinu pada setiap titik. Nah, di sini pada bilangan irasional di A dan diskontinu pada setiap titik bilangan rasional di A. Nah, dalam hal ini fungsi H tersebut di atas diperkenalkan oleh KJ Tomai pada tahun 1875. Nah, bisa kita lihat pada grafiknya di sini merupakan titik-titik yang dalam hal ini membentuk sebuah segitiga. Jika titik-titiknya bersesuaian dengan eh, fungsi yang telah ditentukan. Nah, di sini dalam hal ini
terkait yang saya paparkan sebelumnya, di mana Hx ketika sama dengan 0, maka Hx-nya irasional. Ketika 1/n, dalam hal ini X sama dengan M per N merupakan rasional. Nah, dalam teori bilangan, syarat M per N pembagi terbesar adalah 1. Nah, bisa kita tuliskan M, N sama dengan 1. Misalkan 2/4. Nah, untuk 2/4 kita ubah ke bentuk paling sederhana, di mana kita temukan sama dengan 1/2. Nah, contoh lain, 1/7 dan 1/21. Jadi, sekiranya untuk nilai pembagi harus didapatkan nilainya adalah 1. Misalkan contoh lain, 10/21. Nah, untuk bentuk paling sederhananya kita temukan 1/21. Seperti itu. Nah, memang jika A lebih besar dari 0, rasional, misalkan Xn adalah barisan irasional di A yang konvergen ke A kecil, maka limit Hx sama dengan 0, sedangkan Ha lebih besar dari 0. Oleh karena itu, H discontinue di A. Nah, sebaliknya, jika B adalah bilangan irasional dan epsilon lebih besar dari 0, maka menurut sifat Archimedean ada bilangan asli N0 sehingga 1/N0 kurang dari epsilon. Hanya ada bilangan rasional yang berhingga dengan penyebut kurang dari N0 dalam interval B kurang 1, B tambah 1. Nah, mengapa? Oleh karena itu, delta lebih besar dari 0 dapat dipilih sedemikian kecil sehingga lingkungan B kurang delta, B tambah delta tidak mengandung bilangan rasional dengan penyebut kurang dari N0. Maka untuk nilai mutlak X kurang B kurang dari delta, di mana X elemen A dan X elemen A, kita memiliki nilai mutlak Hx kurang Hb sama dengan H mutlak Hx kurang dari sama dengan 1 dikali 1/N0 kurang dari epsilon. Jadi H kontinu pada bilangan irasional B. Akibatnya kita menyimpulkan bahwa fungsi Tomae H kontinu tepat di titik irasional di A. Nah, bisa kita perhatikan di grafik 512 seperti ini. Di mana titik-titiknya membentuk sebuah segitiga, ya. Jika diperbanyak membentuk sebuah segitiga. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal 51, di mana buktikan bahwa C adalah titik terisolasi di D, maka F secara otomatis kontinu di C. Sebagai solusi, misalkan C adalah titik terisolasi di D, maka terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga lingkungan delta dari C tidak mengandung titik lain di D, yaitu jika X mutlak X kurang C kurang dari delta dan X elemen D, maka X sama dengan C. Jadi kapanpun nilai mutlak X kurang C kurang dari delta dan X elemen D, kita punya nilai mutlak Fx kurang Fc sama dengan 0 kurang dari delta. Nah, di mana untuk setiap delta ini harus lebih besar dari 0. Oke. Nah, kemudian masalah atau soal 52 menunjukkan bahwa nilai delta dalam definisi kontinuitas tidak unik. Sebagai solusi, setelah satu nilai delta ditemukan bahwa memenuhi persyaratan definisi, nah, nilai positif yang lebih kecil untuk delta juga akan memenuhi persyaratan. Misalkan F kontinu di C.
Lalu mutlak fx kurang fc kurang dari delta. Jika fx jika nilai mutlak x kurang c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Nah, memilih delta 1 sedemikian rupa sehingga delta 1 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Kita amati bahwa nah, sini 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C. Nah, kurang dari delta 1 kurang dari delta. Juga akan memberi kita mana F mutlak Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Oke, lanjut. Nah, di sini teorema-teorema sederhana. Misalkan A himpunan bagian dari R, di mana Fg memetakan A ke R, fungsi A ke R, dan B elemen elemen R. Misalkan pula C elemen A, serta F dan G kontinu di C. Nah, di sini A, F tambah G, F kurang G, F kali G, dan BF kontinu di C. Kemudian B, jika H yaitu memetak fungsi A ke R kontinu di C elemen A dan Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap X-nya elemen A, maka hasil bagi F per H kontinu di C. Nah, sebagai bukti, jika A elemen C bukan titik klaster dari A, maka kesimpulannya otomatis. Oleh karena itu, kita asumsikan bahwa C adalah titik klaster dari A. Nah, bagian A, karena F dan G kontinu di C, maka FC sama dengan limit X menuju C, F. Dan GC sama dengan limit G, X menuju C. Nah, maka dari teorema 424A diperoleh bahwa FG F tambah G kali C sama dengan FC ditambah GC sama dengan limit F tambah G X menuju C. Oleh karena itu, F tambah G kontinu di C. Penegasan yang tersisa di bagian A dibuktikan dengan cara yang sama pada bagian B. Karena C elemen A, maka HC tidak sama dengan 0. Tetapi karena HC sama dengan limit HX menuju C, maka dari teorema 424 dapat disimpulkan bahwa F per H kali C sama dengan FC per HC dalam kurung sama dengan limit Fx menuju C per limit Hx menuju C sama dengan limit F per H X menuju C. Oleh karena itu, F per H kontinu di C. Oke, kita lanjut. Nah, teorema selanjutnya, misalkan A, B himpunan bagian dari R, dan misalkan F fungsi A ke R dan G fungsi B ke R, sehingga FA himpunan bagian dari B jika F kontinu di C elemen A dan G kontinu di B FC elemen B, maka fungsi komposisi G komposisi F fungsi A ke R di kontinu di C. Nah, sebagai bukti, misalkan W adalah epsilon lingkungan dari GB karena G kontinu di B, ada delta lingkungan V dari B sama dengan FC. Sedemikian sehingga jika Y elemen B beririsan dengan V, maka GY elemen W karena F kontinu di C terdapat eh, gamma lingkungan U dari C sehingga X elemen A irisan U maka Fx elemen V. Ah,
Boleh kita lihat atau perhatikan pada gambar 521. Karena FA himpunan bagian dari B, jika X elemen A irisan U, maka Fx sama dengan B irisan V. Sehingga G komposisi Fx sama dengan G Fx elemen W. Tetapi karena W adalah epsilon lingkungan dari GB, ini menyiratkan bahwa G komposisi F kontinu di C. Nah, seperti ini. G komposisi F kontinu di C. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Nah, fungsi kontinu pada interval. Definisi, fungsi f memetakan A ke R dikatakan terbatas pada himpunan A jika terdapat bilangan konstan M besar dari 0, sehingga mutlak Fx kurang dari M untuk semua X elemen A. Contoh, misalnya fungsi f didefinisikan pada interval A dalam kurung 0, tak terhingga. Oleh karena fx sama dengan 1 X tidak terbatas pada A karena untuk setiap M lebih besar dari 0, maka kita dapat mengambil titik XM sama dengan 1/M tambah 1 di A untuk mendapatkan fx sama dengan X sama dengan 1/XM sama dengan M tambah 1 besar dari M. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu tidak perlu dibatasi. Dalam teorema berikutnya, bagaimanapun kita menunjukkan bahwa fungsi kontinu pada jenis interval tertentu harus dibatasi. Nah, teorema keterbatasan. Misalkan I sama dengan A, B interval tertutup dan terbatas. Jadi A, B adalah intervalnya atau batas-batasnya pada suatu fungsi kontinu. Nah, jika fungsi f memetakan I ke R kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Sebagai bukti, misalkan F tidak terbatas pada I, maka untuk sembarang n elemen bilangan asli, bilangan n elemen n besar ya, ada bilangan xn elemen I, sehingga mutlak f xn besar dari n. Karena I terbatas, barisan X sama dengan XN juga terbatas. Oleh karena itu, teorema Bolzano-Weierstrass 348 menyiratkan bahwa ada barisan X aksen sama dengan XNR dari X yang konvergen ke bilangan X karena I tertutup dan unsur-unsur X aksen termasuk dalam I. Maka dari teorema 326, X elemen I. Nah, kemudian kontinu di X sehingga Fxnr konvergen konvergen ke Fx. Nah, kami kemudian menyimpulkan dalam teorema 322 adalah barisan konvergen X Fxnr harus dibatasi. Tetapi ini kontradiksi karena mutlak Fxn XNR besar dari NR besar dari sama dengan R atau R atau R elemen N. Oleh karena itu, anggapan bahwa fungsi f tidak terbatas pada interval interval terbatas tertutup I menghasilkan kontradiksi. Nah, di sini definisi misalkan A himpunan bagian dari R dan misalkan f fungsi A ke R dikatakan f mencapai
maksimum mutlak pada A jika ada titik X elemen A sehingga fx 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 bintang lebih besar sama dengan fx untuk semua X elemen A. Nah, selanjutnya dikatakan F mencapai minimum mutlak pada A jika ada titik X elemen X bintang bawah elemen A sehingga fx bintang bawah kurang dari atau sama dengan fx. Nah, untuk setiap x-nya elemen A dikatakan bahwa x bintang atas adalah titik maksimum mutlak pada fungsi f pada A dan x bintang bawah adalah titik minimum mutlak fungsi f pada A. Nah, di sini teorema maksimum minimum. Misalkan I sama dengan A, B interval tertutup dan terbatas. Jika f fungsi I ke R kontinu pada I, maka f mencapai maksimum dan minimum jika mutlak pada I. Nah, sebagai bukti pada slide selanjutnya, pertimbangan himpunan tak kosong, pertimbangan himpunan tak kosong Fi sama dengan Fi untuk X elemen I dan dari nilai-nilai F pada I. Nah, dalam teorema 532 ditetapkan bahwa Fi adalah himpunan bagian dari terbatas dari R. Misalkan X bintang atas sama dengan supremum Fi dan S bintang bawah sama dengan infimum Fi. Kita mengklaim bahwa ada titik X bintang atas dan X bintang bawah atau dikatakan X maksimum dan X minimum dalam I sedemikian sehingga S bintang atas sama dengan Fx maksimum dan S bintang bawah sama dengan eh, infimum infimum Fx minimum. Kita akan menetapkan keberadaan titik X maksimum sebagai bukti keberadaan X kepada pembaca atau dan sebagainya. Karena X karena S bintang atas sama dengan supremum Fi, jika N elemen N, maka S bintang atas kurang 1/N bukan batas atas himpunan Fi. Akibatnya terdapat bilangan X N elemen I. Sedemikian rupa atau sedemikian sehingga I di sini kita dapatkan S bintang atas kurang 1/N kurang dari Fxn kurang dari sama dengan S bintang atas, di mana untuk setiap N-nya elemen N besar. Karena I terbatas, maka barisan X sama dengan Xn berbatas. Oleh karena itu, dengan teorema Bolzano-Weierstrass 348, terdapat suatu barisan X aksen sama dengan XNR dari X yang konvergen ke suatu bilangan X maksimum karena unsur-unsur X aksen memiliki ya di mana intervalnya A, B, maka dari teorema 326 didapatkan X elemen I. Oleh karena itu, F kontinu di X maksimum. Sehingga limit Fx sama dengan Fx maksimum kita mengikuti dari I. Nah, X sini X S bintang atas atau S maksimum kurang dari 1/NR kurang sorry, saya ulang. S maksimum kurang 1/NR kurang dari FXNR kurang dari atau sama dengan S maksimum. Di mana untuk setiap N kecil elemen N. Nah, kita menyimpulkan dari teorema squishy 327 bahwa limit FXNR sama dengan S maksimum. Oleh karena itu kita memiliki
Fx maksimum sama dengan limit Fxnr sama dengan S maksimum sama dengan suprimum Fi. Sebagai kesimpulan bahwa X maksimum adalah titik maksimum absolut dari F pada I. Oke. Ah, sampai di sini terkait pemaparan materi saya pada materi kekontinuan fungsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.